dengan Kak Anton dan Kak Dewi. Nah, tema kita minggu ini adalah Yesus menyelamatkan aku dari hukum dosa. Dan passwordnya dosa no. Nah, adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkatinya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak undang adik-adiknya semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay. Nah adik-adik, kakak persilakan adik-adik duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman adik-adik. Adik-adik, Yesus kita panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya adik-adik, seperti penyembahan kita ini hanya Yesus yang bisa menyucikan segala dosa kita adik-adik. Adik-adik, mari selalu berharap kepada Tuhan. Kita berdoa buat hari ini juga, buat kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dipakai lidahnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita adik-adik. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang mau siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan adik-adik, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar yang di sana? Pasti semuanya tambah semangat mau mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Yuk, kakak mau ingetin ke adik-adik nih, apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu lalu. Nah, yang pertama, kita belajar bahwa semua manusia itu berdosa. Nah, yang kedua, kita juga belajar bahwa upah dosa itu apa adik-adik? Adalah maut. Nah, yang ketiga, kita juga belajar untuk menerima Yesus agar kita selamat. Pertanyaannya, kok bisa ya Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Bagaimana caranya? Dan kenapa bisa? Nah, supaya adik-adik lebih mengerti tentang hal ini, kakak akan menceritakan kepada adik-adik tentang sebuah kisah, yaitu kisah Syamila. Ada seorang pemimpin yang bijaksana yang bernama Syamila. Ia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Suatu kali, prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Dan Syamila menjadi marah. Lalu ia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan yang tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Nah, ternyata ada yang mencuri dan
pencurinya tertangkap. Tetapi ternyata yang mencuri adalah ibu kandungnya sendiri. Nah, Syamila bingung apa yang harus dilakukan, karena tentunya ia sangat sayang kepada ibunya. Syamila menghadapi masalah. Dia sangat mengasihi ibunya, tetapi dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang bijaksana, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia membuka jubahnya dan ia memakaikan kepada ibunya. Dan apa yang ia lakukan? Dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, dan sekaligus ia menunjukkan keadilan kepada semua orang. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Nah, adik-adik, seperti kisah tadi, Yesus juga mengorbankan dirinya sebagai ganti diri kita yang seharusnya dihukum karena dosa. Sampai di sini adik-adik mengerti? Yuk kita baca ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah firman Tuhan itu, yaitu siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan turut dihukum, tetapi dosanya diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Coba adik-adik, kakak tanya di sini, siapa yang mau hidupnya selamat dan tidak turut dihukum? Ya, kita semua pasti mau selamat adik-adik. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Nah, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan undang Yesus untuk masuk ke dalam hatimu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa yuk sama-sama. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sekarang kami tahu Tuhan bahwa kami semua adalah orang yang berdosa dan sudah seharusnya dihukum. Tetapi ada Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk dihukum menggantikan kami, sehingga kami bisa selamat dan tidak turut dihukum. Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, menerima Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat kami satu-satunya. Biarlah Tuhan yang memimpin seluruh hidup kami mulai dari sekarang. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saatnya ayat hafalan nih. Kita pakai gerakan ya. Semuanya bangkit berdiri. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Nah, ulangi di rumah ya ayat hafalannya. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik pada hari ini. Kita mau sama-sama doa berkat. Semuanya angkat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang daripadamu. Diberkatilah adik-adik, dimanapun adik-adik berada, dengan berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus berkat ini diucapkan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.